Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Azrael bercerita tentang dunia di mana tidak ada seorang pun yang berbicara. Seorang wanita saleh memburu seorang wanita muda yang melarikan diri dari penjara. Ditangkap kembali oleh para pemimpinnya yang kejam. Azrael akan dikorbankan untuk menenangkan kejahatan kuno jauh di dalam hutan belantara di sekitarnya. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Admin spoiler di awal ya. Kalau di film ini tidak ada orang bicara. Karena tidak ada orang bicara, tentu admin tidak tahu siapa nama pamerannya. Admin manggilnya nama sesuai dengan karakter orang-orangnya atau sesuai dengan fisik orangnya. Fahamkan maksud admin. Cerita diawali wanita pirang sedang metik buah ceri buat mainan gelang. Si pirang mematikan api yang dibuat oleh temannya, lalu pergi sambil marah kepada temannya. Setelah dibujuk temanya, si pirang tidak marah lagi, lalu memberikan gelang kepada temannya. Lalu mereka berdua mendengar siulan. Hal itu membuat mereka bersembunyi di balik pohon. Temanya ingin alih perhatian. Setelah itu si pirang lari juga. Lalu si pirang dihadang oleh pria muda. Dan tiba-tiba ketika dibawa, si pirang melihat temanya sudah ketangkap juga. Lalu mereka berdua dimasukkan ke dalam bagasi mobil dengan terpisah, dan film pun baru dimulai. Dua mobil terpisah dengan jalan masing-masing. Setelah sampai, si pirang dibawa ke dalam hutan. Dalam hutan sudah ditunggu oleh dua orang. Lalu si pirang diikat di kursi hitam. Terlihat wajah si pirang begitu sedih. Tapi wanita berambut hitam tetap melakukan ritual ini, dengan mengores kakinya sampai mengeluarkan darah. Lalu pohon bergoyang dan suara dari kaleng berbunyi. Lalu empat orang itu pergi menjauh lalu membelakangi si pirang. Lalu mereka mulai dengan tarik nafas buang nafas. Begitulah cara mereka, ritual yang tidak admin tahu apa itu. Setelah itu muncullah makhluk serba hitam keluar dalam hutan. Makhluk ini menyukai darah. Itulah sebabnya dia keluar karena darah dari kaki si pirang. Si pirang berusaha sekuat tenaga untuk lepaskan diri ketika makhluk itu mendekat kepadanya. Pria muda melihat pirang berontak. Dia mendekat sambil menahan pirang untuk diam dan tenang. Tapi malah sial menimpa dia ketika si pirang mematahkan kayu di tangannya. Lalu menancapkan ke leher si pria muda hingga dia mendekat ke arah makhluk itu dan memakan pria itu hidup-hidup. Keadaan begitu, tiga orang lagi tetap aja melakukan ritual dengan tarik nafas buang nafas begitu cepat, tanpa dia sadar kalau si pirang sudah kabur. Pria gondrong melihat ke belakang, sudah tidak ada lagi si pirang. Si pirang pergi ke aliran sungai untuk mencuci darah di kakinya, lalu mengambil daun untuk diikat di kaki yang luka. Tiba-tiba makhluk itu muncul di belakang si pirang. Si pirang masuk ke dalam ruangan lalu menutup lukanya rapat-rapat hingga makhluk itu tidak bisa mencium baunya darah. Lalu pergi meninggalkan si pirang. Lalu si pirang melihat jejak mobil lalu diikuti sampailah si pirang di markas orang-orang tadi. Si pirang mencari jalan masuk untuk melihat lebih dekat lagi. Setelah berhasil masuk, si pirang terhenti setelah melihat kalung yang dia beri kepada temanya di awal film tadi. Itu tandanya tahu sendiri kan. Lalu wanita rambut hitam datang dengan siulan. Wanita rambut hitam mendekat ke arah pirang. Lalu wanita rambut hitam melihat keadaan seorang di dalam kemah. Mungkin orang itu adalah orang berarti bagi rambut hitam. Sampai dirawat begitu baik. Lalu wanita rambut hitam pergi ke rumah kayu. Ternyata di dalam rumah banyak orang berkumpul. Semkem berdoa gitulah, yang dipimpin oleh wanita baju putih, tapi mereka melakukan sambil menangis semua. Setelah selesai semua orang keluar kecuali wanita rambut hitam.
Dia mendekat ke arah wanita baju putih, lalu menamparkan wanita rambut hitam, lalu baju putih melihat keluar merasa ada seseorang yang mengintip. Ternyata si pirang lagi sembunyi di bawah rumah. Wanita rambut hitam pergi keluar untuk periksa keadaan di luar dan tiba-tiba si pirang berhasil lepas dari rambut hitam dan lari ke arah dia masuk tadi. Semua orang lagi di luar beraktivitas, dan rambut hitam membunyikan kaleng. Dengan hal itu semua orang bersiap untuk menangkap si pirang. Keberuntungan masih di pihak si pirang berhasil kabur lalu masuk ke dalam hutan. Menjelang malam pirang terus berjalan sampai makhluk hitam itu mencium darah dari si pirang lalu si pirang dikejar-kejar. Pirang hampir aja ditabrak oleh mobil, baru deh admin bisa melihat ada orang yang bisa bicara. Pirang masuk ke dalam mobil lalu pergi. Di jalan orang itu menawarkan obat, karena tangan si pirang berdarah, diajak bicara tapi si pirang tidak mau bicara sama sekali, lalu menunjukkan luka bekas salib di lehernya, dan tiba-tiba baru aja ketemu sama orang bisa bicara malah lewat juga. Hanya satu orang ini, gak ada lagi yang mau bicara sampai akhir film. Si pirang keluar mobil, lalu melihat orang yang menembak dia di mobil tadi, dan mereka pun gelut. Setelah menewaskan orang itu dengan senjata, dia pun pergi masuk ke dalam hutan lagi sambil membawa senjata. Lalu dia ketemu sama temannya di awal tadi. Tangannya sudah dipaku di pohon dan api unggun yang hidup, dan tiba-tiba si pirang tergantung terbalik, lalu cowok gondrong datang mengambil senjata. Lalu pohon-pohon bergoyang menandakan makhluk itu akan muncul. Benar sekali si gondrong diserang oleh makhluk itu dengan brutal dan sadis, intinya dicopot-copot semua oleh makhluk itu, lalu dimakan hidup-hidup oleh makhluk itu. Si pirang berhasil mencapai tali dan naik ke atas pohon. Si pirang juga menyaksikan temannya diserang oleh makhluk itu. Dan ditarik dengan paksa hingga tangannya lepas, si pirang hanya bisa melihat aja di atas. Lalu makhluk hitam pergi ke atas pohon untuk makan si pirang, tapi si pirang berhasil mengikat tali di kepala makhluk hitam, hingga tergantung. Si pirang bangkit dan mengambil senjata. Lalu pergi ke pemukiman orang-orang itu. Dengan pancingan suara siulan membuat orang itu keluar pemukiman. Lalu si pirang masuk pemukiman dan langsung menuju ke rumah kayu. Setelah masuk pirang langsung menodong senjata ke arah wanita baju putih. Wanita baju putih mengelus perut hamilnya hingga buat pirang jadi lengah. Buat wanita baju putih memukul pirang hingga pirang mengores perut wanita baju putih sebelum pingsan. Setelah sadar pirang dibawa ke tempat lubang kayu, sebelum dimasukkan pirang dioleskan darah merah ke wajah lalu dimasukkan dan ditutup sama tanah. Ternyata lubang itu khusus untuk makhluk itu, dengan satu lubang terowong menuju ke tempat pirang. Ketika pirang keluar makhluk itu sudah masuk membuat pirang masuk lagi ke dalam, sampai di kayu pirang pasrah apa yang akan terjadi. Sungguh beruntung sekali pirang menyentuh perut dari wanita baju putih, membuat makhluk itu mundur sendiri setelah mencium bau dari tangan pirang. Pirang pun sadar apa yang buat makhluk itu tidak menyerang dia,
Pirang pun keluar untuk memusnahkan semua orang. Di sisi wanita rambut hitam pergi ke rumah kayu melihat keadaan wanita baju putih. Lalu dia melihat api besar di luar. Setelah keluar dia kaget melihat tempat orang yang dia rawat sudah kebakar. Hingga kejadian jadi kacau setelah Pirang menyerang orang-orang, hingga cewek si botak jadi lewat dan wanita rambut hitam hingga ketembak di bagian perut. Si botak marah karena pacarnya lewat dia menembak ke segala arah membuat dia menembak orangnya sendiri, dan tiba-tiba setelah selesai membantai semua orang, Pirang pergi ke rumah kayu dengan membawa parang. Setelah masuk adu mekanik terjadi. Si Pirang berhasil menggigit leher dari wanita baju putih, membuat ketuban dia pecah. Hal itu membuat dia harus melahirkan saat ini juga. Datanglah wanita rambut hitam, adu mekanik terjadi lagi. Pada akhirnya si Pirang berhasil menancapkan pisau dapur ke leher wanita rambut hitam hingga dia pun lewat, pas sekali wanita baju putih melahirkan anak juga. Tapi anehnya si wanita baju putih malah ketakutan melihat anak sendiri lalu bundir. Tangisan si anak membuat makhluk hitam itu mendekat semua ke rumah kayu. Lalu Pirang mengendong anak itu. Tahu gak apa yang terjadi? Ternyata makhluk itu sangat senang atas kelahiran si anak. Tentu anak itu bukan anak manusia melainkan anak apalah itu. Admin juga bingung bilang intinya bukan anak manusia. Seperti anak hewan gitulah. Dan film pun tamat.